Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Oke, pagi siang hari ini kita akan membacakan kembali ya isu monitoring kali ini untuk tanggal 1 September 2025. Oke, yang pertama ya, BMSI tunda aksi di Jakarta. Ya, demo digelar besok. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI memastikan tidak menggelar demo di Jakarta pada Senin 1 September. Karena kondisi yang belum kondusif. Koordinator Pusat BMSI Kerakyatan ya, ini yang BMSI Kerakyatan, kayaknya ada BMSI yang lain, Muhammad Ikram mengatakan aksi lanjutan tetap dipertimbangkan dalam sepekan mendatang agar aspirasi tersampaikan dengan baik. Sementara itu Koordinator Aliansi BMSI, nah ini beda lagi ya, Muzamil Ihsan menegaskan demo akan digelar Selasa 2 September sebagai kelanjutan aksi Indonesia Cemas Jilid 2 2025. Oke. Selanjutnya, Presiden Prabowo, DPR cabut tunjangan jumbo dan hentikan kunjungan ke luar negeri. Ya, ini disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin di Istana Presiden. Jadi Presiden Prabowo kemarin melakukan jumpa pers ya, melakukan konvers bersama dengan para pimpinan lembaga negara. Ada pimpinan MPR Ahmad Muzani, DPD RI ada Sultan Najamuddin, lalu DPR ada Puan Maharani ya. Prabowo menegaskan langkah ini diambil sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang menolak fasilitas berlebihan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ya, Prabowo minta DPR undang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk dialog. Ya, Presiden Prabowo memerintahkan DPR untuk mengundang tokoh masyarakat ya, memerintahkan. Jadi sebenarnya DPR sama presiden ini kan dia setara ya. Meminta lah ya, pakai kata yang lebih pas, meminta. Presiden Prabowo meminta DPR untuk mengundang tokoh masyarakat dan juga mahasiswa untuk berdiskusi ya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan kemarin 31 Agustus. Presiden Prabowo menegaskan aspirasi rakyat harus dihormati. Selanjutnya, Prabowo tunda kunjungan ke Tiongkok, fokus pantau kondisi dalam negeri. Presiden Prabowo memutuskan menunda ya kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT karena padatnya agenda internasional dan dinamika politik luar negeri. Ya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pada September mendatang Prabowo mendapat sejumlah undangan. Yang paling besar adalah Presiden Prabowo nanti tanggal 14 September akan melakukan pidato di Majelis Umum PBB. Selanjutnya, mahasiswa tewas saat demo di Mapolda DIY Yogyakarta ya. Ada bekas sepatu PDL di jasadnya. Reza Sandy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal usai kericuan di depan Mapolda DIY pada Minggu 31 Agustus kemarin. Ayahnya Yoyon Surono mengatakan Reza dinyatakan meninggal di RSUP Dr. Sarjito ya, saat memandikan jenazah. Yoyon menemukan luka di tengkuk, kepala, punggung, serta bekas pijakan sepatu dan gas air mata. Selanjutnya, Budiman Sujatmiko yang juga kepala BP Taskin ya, Prabowo komitmen tindak tegas aparat dan dorong reformasi Polri. Ini disampaikan oleh Budiman Sujatmiko ya atas respon atas meninggalnya Afan Kurniawan saat aksi unjuk rasa 28 Agustus kemarin. Selanjutnya, Airlangga bantah isu pengunduran diri Sri Mulyani. Ya, ini yang kemarin rame ya di media sosial ya, di semua medsos nih rame berita SMI Sri Mulyani mengundurkan diri. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan isu pengunduran diri Sri Mulyani dari kabinet tidak benar. Usai rapat kabinet di Istana Presiden kemarin, Airlangga memastikan Sri Mulyani hadir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bu Sri Mulyani ikut rapat, kata Airlangga. Saja Demokrat dukung pembatalan tunjangan DPR, Ibas minta maaf ke publik. Jadi tidak hanya Demokrat ya, Gerindra juga, lalu PKS juga ya, partai-partai lain. Saya belum sempat lihat di media sosial ya. PDIP juga ya, seperti itu. Selanjutnya, AHY soal situasi RI. Ini kombinasi masalah politik, ekonomi hingga sosial. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai situasi nasional yang diwarnai protes
dan kerusuhan merupakan kombinasi persoalan politik, hukum, keamanan, ekonomi, hingga sosial. Ia menekankan parpol harus membuka diri dan mendengar aspirasi masyarakat. Selanjutnya, TNI tegaskan tak ada prajurit ditangkap atau jadi provokator demo. TNI menegaskan tidak ada prajuritnya yang ditangkap Polri maupun jadi provokator dalam rangkaian demonstrasi mulai dari tanggal 28 sampai kemarin ya, 30-31 ya. Kapuspen TNI Brigjen Marinir Freddy Ardiansah menyebut tuduhan tersebut sebagai narasi bohong dan menyesatkan yang berpotensi mengadu domba masyarakat TNI dan Polri. Selanjutnya, Gibran temui perwakilan ojol di Istana Wapres. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertemu perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wakil Presiden ya. Pertemuan ini dihadiri 8 perwakilan komunitas dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Ya. Jadi Gibran gak ikut waktu konferensi presiden, tapi dia ketemu ojol. Nasdem resmi nonaktifkan Sahroni dan Narfa Urbah. Lalu PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Lalu Golkar nonaktifkan Adis Kadir. Ini luar biasa loh. Dulu itu buat nonaktifkan gini itu susah ya. Ini nampaknya ada komunikasi intens antara istana dengan parpol-parpol ya, untuk menurunkan eskalasi di lapangan, menurunkan tensi masyarakat ya. Memang baiknya ada tindakan kepada anggota DPR yang dianggap waktu itu joget-joget ya di DPR. Lalu juga kalau Nafa ini dia mengomentari yang agak kurang ya saat terkait isu tunjangan DPR yang 50 juta per bulan ya, tunjangan rumah kalau tidak salah. Lalu Adis Kadir pun juga sama. Adis Kadir ini kan doorstop dia, jadi keluar dari ruangan ditanya wartawan, terus ya mungkin dianggap slip of tongue atau salah ngomong sehingga pendapatnya itu ya akhirnya viral ya, seperti itu. MKD nilai Sahroni CS langgar etik. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ya atau MKD DPR RI Nazarudin Degam menilai Ahmad Sahroni melanggar etik karena menyebut usulan pembubaran DPR sebagai tolol. Ucapan itu ya, selain ucapan, tindakan joget di gedung DPR oleh Uya Kuya dianggap tidak berempati pada kondisi masyarakat. Sementara Eko dinilai memperkeruh keadaan dengan membuat parodi DJ Sonhorek. Nafa dikritik karena membela tunjangan 50 juta. Adis menuai sorotan setelah menyebut tunjangan wajar dan salah memaparkan rinciannya. Lanjut ya. Demokrat siap bahas RUU perampasan aset. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ya, Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan Partai Demokrat terbuka untuk membahas RUU perampasan aset. Selanjutnya dari DPD RI, Evi Apita minta masa tenang usai ricuh demo di NTB. Anggota DPD RI dari Dapil NTB ya meminta aksi pembakaran penjarahan fasilitas umum itu segera dihentikan di gedung DPRD NTB dan juga di tempat lainnya di NTB. Selanjutnya untuk isu ekonomi ya, layanan MyBCA alami gangguan. Saldo nasabah sempat tampil strip. Aplikasi digital MyBCA mengalami gangguan pada Minggu 31 Agustus. Di media sosial X viral, sejumlah nasabah melaporkan saldo mereka di aplikasi MyBCA muncul tanda strip atau nol. Ya, selain itu transaksi kris juga gagal dilakukan. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Harin menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Ia menegaskan layanan MyBCA, BCA Mobile, dan Internet Banking sudah dapat digunakan oleh nasabah. Ya mungkin ada maintenance atau ada gangguan lain, tapi sekarang sudah normal. Selanjutnya Prabowo tegaskan Mendagri pantau ekonomi dan kendalikan daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian untuk memantau perkembangan ekonomi pasca serangan demonstrasi 28-30 Agustus kemarin. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo tugaskan TNI amankan sumber daya alam ya. Presiden Prabowo Subianto memberi mandat khusus kepada Panglima TNI Agus Subianto untuk pengamanan dan menertibkan
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan Panglima TNI akan dibantu oleh seluruh kepala staf angkatan guna menjaga keamanan wilayah nasional. Selanjutnya dari isu sosial ya, Gedung Gerahadi dibakar massa, cagar budaya Surabaya hangus terjarah. Kebakaran melanda di sisi barat Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Jadi nggak hanya Surabaya ya, di Kediri juga itu ada artefak-artefak gitu pada diambilin. Kacau memang nih. Masa demonstran merusak fasilitas pemerintah, api membakar ruang kerja wakil gubernur, biro rumah tangga, biro umum hingga press room. Sementara sejumlah barang dijarah. Gedung Gerahadi adalah rumah dinas Gubernur Jatim sejak 1794. Merupakan cagar budaya bersejarah. Bukan 1974 ya, 1794. Selanjutnya, warga Jakarta was-was di tengah ricuh demo ya. Sejumlah warga Jakarta mengaku takut beraktivitas di luar rumah akibat gelombang demonstrasi berujung ricuh yang belum merata. Selanjutnya, Museum Bagawanta Bari Kediri rusak. Ini yang tadi saya bilang, artefak sejarah hilang saat kerusuhan. Ya, Museum Bagawanta Bari ini ada di komplek DPRD Kabupaten Kediri, hancur akibat dirusak massa. Waduh, nih kacau nih. Artefaknya hilang. Ini nanti tiba-tiba muncul entah di, wah ini tiba-tiba bisa keluar negeri ya artefaknya. Selanjutnya berita internasional, Israel klaim bunuh juru bicara Hamas Abu Ubaidah. Menteri Pertahanan Israel ya, Israel Katz namanya, mengumumkan juru bicara sayap bersenjata Hamas Abu Ubaidah yang selama ini viral ya, tewas dalam operasi militer di Gaza akhir pekan lalu. Pernyataan terakhir Abu Ubaidah terdengar pada hari Jumat saat Israel melancarkan tahap baru serangan ke kota Gaza. Perempuan Rohingya hadapi ancaman pelecehan seksual. Sebuah studi terbaru dari ActionAid mengungkap pelecehan seksual menjadi persoalan paling mendesak yang dihadapi perempuan dan remaja Rohingya di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Trending media sosial yaitu Sahroni ya. Jadi Sahroni trendingnya itu double karena satu rumahnya dijarah, lalu dia juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR per 1 September hari ini. Mungkin itu kawan-kawan 24 jam terakhir dari pantauan kami isu monitoring yang memang entah viral, entah naik ke media massa, lalu juga banyak mendapatkan perhatian dari publik tanah air. Oke, kita nanti berjumpa lagi dengan isu monitoring besok di tanggal 2 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.